menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com, hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore insan mesra. Di sore hari ini kembali kita bersama di dialog sore Ramadan terkait iman dan Islam, dan ada Bang Ude yang sudah hadir menyapa kita. Nanti juga ada Om Bas yang menemani kita untuk dialog kita untuk sore ini. Silakan di 085395350907 untuk yang mau bergabung nantinya dan juga untuk ingin berdiskusi bersama kita. Baik, Bang Ude, untuk mengawali mungkin kita akan mendengarkan langsung tadarus bersama Nanda Sikri. Silakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyriki munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqa alladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul azim. Ya. Baik, terima kasih Nanda Sikri untuk sore ini, dan insan mesra sore ini kita akan berbicara terkait dengan zakat fitrah dan fidyah. Ya. Ini hal yang utama nih kayaknya. Tapi sebelumnya kita menyapa, sudah ada Pak Aldi yang sudah bergabung dan juga Pak Dr. Kamaluddin Kadi dan sudah bergabung. Mungkin mengawali, silakan mungkin fadilahnya dulu. Baik, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar malam, insyaallah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Adapun judul sebentar malam insan mesra yakni zakat fitrah dan fidyah. Dengan fadilah pada malam yang ke-22, siapa yang beribadah pada malam ke-22 Ramadan, maka dia akan datang pada hari kiamat sedang ia dalam keadaan aman dari segala kesusahan dan kesedihan. Jadi dua yang dihilangkan pada orang-orang yang beribadah sebentar malam pada malam ke-22, yakni dihilangkan segala kesusahan dan kesedihan. Tak ada lagi susah baginya, tak ada lagi rasa sedih dan cemas baginya ketika dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kenapa? Karena mereka semuanya sudah diberkahi, dirahmati dan diampuni segala dosa-dosa mereka pada saat mereka beribadah pada malam ke-22 di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ya, berarti ini kita bisa mewujudkan lagunya Kus-Plus. Buat apa ya susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah? Buat apa kita susah? terhindar dari kesusahan ya. Jangan berpikirlah selalu riang dan gembira. Jadi motivasi diri kita, karena tidak ada persoalan yang besar. Yang ada itu Allah Maha Besar. Segala persoalan itu kecil. Katakan kepada masalah, wahai masalah, engkau kecil, yang besar itu adalah Allah. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah itu tidak akan memberikan beban kepada manusia yang manusia itu tidak akan mampu untuk memikulnya. Jadi Allah itu tahu bagaimana karakter ciptaannya, maka setiap ada kesusahan, kesedihan itu sudah ditakar sedemikian rupa sehingga mereka mampu membawanya. Iya. Baik. Boleh silakan. Terima telepon, boleh silakan. Halo. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Iya. turut berduka cita ya. Turut berduka cita atas tidak terpakainya Piala Dunia di Indonesia untuk U20. Iya. Itu yang terbaik yang memberikan. Iya. Ini pertanyaan begini Pak Muni. Iya. Ini kan bagaimana hukum Islam ini kan antara agama, politik dan olahraga. Iya. Nah ini kan Indonesia sudah ditetapkan jadi
tuan rumah U20 3 tahun 4 tahun yang lalu. Iya. Tapi lantaran Israel ini masuk, bagaimana hukumnya agama kita menatap persoalan ini? Karena ini kan olahraga dengan agama, dengan politik, apakah memang bisa dihubung-hubungkan? Iya. Karena kita melihat bagaimanapun negara sudah berkorban, sudah mengeluarkan uang banyak, Baik. dan anak-anak yang sudah dilatih ini kemungkinan bisa stres besar ya. Kapan lagi dia bisa hadapi namanya piala besar seperti ini? Beribadah sebentar malam ya. bisa. Iya. Gampang mi jawaban ya bangunnya. Iya. Gampang mi jawaban na jago no gere. Tanda-tanda jatuh mulolongang. Iya, maksudnya begini, kalau kita menyatakan jago ya mungkin tidak, tapi karena FIFA memberikan sedikit kelolosan jadi tuan rumah, berarti kita bisa lolos. Iya. Ya kan Qatar juga dulu tidak jago tapi bisa tuan rumah. Jadi apa? Itu yang dibangun deh. Apakah yang pertentangan antara agama? Karena Palestina malah akibat Israel, Indonesia yang kalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi, wabarakatuh. saya gini ya. Masih kita lanjutkan kayak cerita ada hubungannya sama singa kemarin. Iya. ini. Ada hubungannya. Iya. Kita hanya bisa berkata dalam nasihatnya Ibnu Athaillah, al khairu fi tarahullah, itulah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Jadi maksudnya begini, siapa yang memulai sebenarnya? Itu bukan Indonesia, jadi pihak FIFA sendiri yang memulai. Iya. Waktu Piala Dunia, kenapa itu Rusia tidak dimasukkan? Iya. Iya kan? Harusnya kan berarti itulah ke sana. Rusia tidak boleh ikut Piala Dunia. Persoalannya karena Rusia menginvasi Ukraina. Gara-gara hanya beberapa saat saja, tidak sampai bertahun-tahun. Sementara Israel bertahun-tahun mengintimidasi Palestina. Iya. Lalu geopolitiknya Indonesia atau kebijakan politiknya Indonesia sampai menolak Israel kalau Israel masuk Piala Dunia U20 misalnya, menolak jadi tuan rumah atau memang tidak diterima. Dan itu haknya sebagai bangsa, sebagai presiden, tidak ada masalah seperti itu. Karena bukan hanya pertama kali ini saja. Bung Karno ternyata sudah pernah menolak yang seperti itu. Karena memang inilah bentuk perjuangan kita sebagai bangsa dan negara dan sebagai umat Islam. Kalau kita mau secara genjatan senjata ini tidak memungkinkan kan? Tetapi kita bantu dalam bentuk diplomasi. Kalau semua negara menolak seperti ini, maka Israel bisa saja tarik tentaranya di Palestina dan tidak mengintimidasi. Dan itu bisa saja dalam hal politik seperti itu. Berarti ini bukan murni soal agama tapi soal kemanusiaan Iya, soal sebenarnya. kemanusiaan. Dan itu masuk ke dalam kaidah agama sebenarnya ya. Hanya di situ karena kita al-muslimu akhul muslim. Jadi Saudara aku juga di Palestina, saya tidak bisa bantu dengan kekuatan senjata, tapi saya bisa bantu dengan doa dalam diplomasi politik. Itu kan bentuk diplomasi politik seperti itu. Dan kalau kita bicara sejarah, negara yang pertama-pertama termasuk mengakui Indonesia adalah Palestina. Iya, betul. Bahwa kalau penolakan seperti ini kan biasnya luar biasa secara dunia kan? Iya. Itu diketahui. Kalau dia lokalan enggak. Tapi ini kan biasnya luar biasa memang. Jadi ada memang yang hal-hal yang memang yang sangat representatif sekali ketika memang itu dilakukan. Jadi mengenai persoalan anak-anak kita kan banyak momen lain. Bukan hanya itu. Jadi Bang Ode jangan kira Bang Ode ini hanya belajar agama saja, politik dunia pun dia pelajari. Jadi jangan coba-coba pancing bicara politik dunia ya. Kalau nak tangkis tuh Bang Ode. Ya, dan ini sebenarnya ada pelajaran juga kita dapat di sini. Seperti yang saya katakan, jago negara. Iya, bukan jatah kita dapat dari makanya, hasil pertandingan. Makanya kalau kita hebat, negara lain tidak menganggap tidak melihat kita memandang sebelah mata. Seperti itu. Berarti Indonesia tidak diperhitungkan. Yang kedua, kalau misalnya kita terima itu, anak-anak kita boleh jadi, tetapi dalam hal politik itu bukan hanya olahraga ya, tapi orang-orang negara lain masuk boleh jadi bertanding, tetapi dia melihat menerawang Indonesia bagaimana, di mana letak kelemahan Indonesia. Dulu kenapa ketika para pendaki gunung di Papua itu sebelum kemerdekaan RI itu mereka mendaki gunung di Papua dan mereka menemukan tambang emas yang luar biasa. Sampai Amerika mengontraknya sampai berapa? 35 tahun kemudian bertambah lagi. Sampai sekarang dikuasai kan? Itu kan tidak mereka tidak hanya mendaki gunung, tapi mereka mengikutkan orang-orang ahli dalam bidang emas bahwa mereka melihat ada potensi emas di Indonesia yang sangat besar, itulah di Papua. Begini juga dalam hal olahraga. Boleh jadi mereka hanya ikut bertanding, tetapi secara politik mereka juga bermain di dalamnya. Walan tarda angkal Yahud walan Nasara hatta ta'tabi'a millatahum.
artinya orang Yahudi Nasrani tidak akan pernah tinggal diam sebelum kalian ikut beriman kepada mereka. Jadi jangan bangga dulu dengan kata-kata Indonesia hebat. Lihat Ya, dulu. Jangan dulu. Jadi, Jangan bukan dengan jadi kata-katanya. agak Iya, tepat iya. memang kebijakan yang diambil ini, itu agak tepat memang. Kemudian anak-anak bangsa kita juga terpelihara sebenarnya. Nah itulah maknanya al khairu fi matarahullah, itulah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Ya, irbat cidi atau jago. Iya. Nah, itulah yang macang itu toh. Iya, yang macam ya. Itu aja digigit tangannya, tiba-tiba ini lagi tanganku ini saya punya peliharaan macan sendiri. Akhirnya kata menterinya lain, sembelih. Ada yang menasihati al khairu fi matarahullah, itu yang terbaik. Iya. Akhirnya kenapa bisa? Iya. Terbaik. Pokoknya itu yang terbaik. Ku penjara kok. Iya. Aku tidak magol lah. Akhirnya ya betul di penjara. Nah dia nasihatnya di luar daripada ekspektasinya daripada Iya. raja. Yang lainnya Akhirnya mau kemana, Mi? begitu di penjara itu perdana menteri langsung mengatakan al khairu fi matarahullah. Dia mengatakan ini yang terbaik Allah berikan kepada saya. Iya. Sampai 3 bulan kemudian masuk di hutan karena menghibur diri mau berburu. Berburu, ya. Tiba-tiba di situ ada kerajaan kanibal kan? Iya. Kerajaan kanibal. Dikepunglah ini. Begitu dikepung mereka ditangkap semua. Ternyata setiap hari prajurit menteri-menteri yang ikut itu disembelih lalu dimakan oleh raja kanibal. Oh, yang raja kanibal, orang kanibal. Tiba ini raja yang mau disembelih, ternyata lihat tangannya cacat. Iya. Bilang raja kanibal, saya tidak mau makan orang-orang yang cacat. Tidak mau makan orang cacat ini. Iya, kasih pulang. Kasih pulang. Pulangkan dia. Dia pulang. Di tengah perjalanan dia baru sadar. Al khairu fi matarahullah. Ini yang terbaik. Betul Nabi bilang itu menteri. Iya. Andai kata tidak cacat saya dimakan juga disembelih selesai kan juga. Iya. Buru-buru pulang ke kerajaannya, langsung masuk di penjara, temu itu menteri di penjara. Milo dampet. Menteri, minta maaf ini wae. Betul sekali nasihatmu itu. Al khairu fi matarahullah. Kenapa? Saya ditangkap raja kanibal. Gara-gara saya cacat, itu saya tidak disembelih, tidak dimakan. Iya. Sekarang saya mau tanya juga. Waktu saya masuk tadi penjara, itu dulu 3 bulan yang lalu, kenapa kau juga mengatakan al khairu fi matarahullah? Itu yang terbaik yang berikan kepada Allah kepada saya. Enggak, raja. Saya mengatakan al khairu fi matarahullah itu yang terbaik karena andai kata saya tidak di penjara, kau jadi ikut juga. Yang ketoplah. Jadi ada hal-hal ya di luar daripada nalar kita. Kita menganggap ini tidak baik, tetapi baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi seperti yang terjadi menurut kita, terutama yang mau main itu di U20, menurut dia ini kesempatan kita. Tapi menurut Allah itu yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Introspeksi diri ya. Iya. Coba Selalu nanti ya. kamu kan nangis sube mama makur maka ini yang terbaik iya. diberikan oleh kita langsung mandi. Harusnya nasihat itu dipakai. Iya. Cuma udah saya pakai mereka pakai pasapi sih mau orang balik. Al khairu fi matarahullah. Iya, camkan baik-baik itu. Enak sekali itu. Dan indah sekali itu. Itu bahasa tasawufnya sebenarnya di situ ya. Dan itu bukan kata-kata Pak Murapatli. Itu Bukan. kenyataan itu memang begitu. Iya. Kan kamu istilah mengatakan Pak Murapatli merah padahal bukan kata-kata Pak Hani. Sesungguhnya memang itu yang terbaik. Yang terbaik. Ya. Dan ada hal-hal yang positif yang Allah lihat tapi kita tidak lihat. Iya, Seperti betul. itu. Jadi memang Allah memberi yang kita butuhkan bukan yang kita inginkan. Betul. Tidak sama ya. Iya. Dan Dan ingat boleh kita kanibal di zaman sekarang itu lah teman suka makan teman. Kanibal juga itu. Pagar makan terang. Lengi nopo kue sudah turun tuh ya maka Teman makan memang teman. janu. Iya. Teman makan teman kanibal itu. Teman makan teman. Iya. Sakat fitrah Bang Ude. Iya, Iya, baik. iya. Jadi gini saudara, zakat fitrah jelas adalah zakat jiwa yang kita keluarkan berupa makanan pokok. Kalau mazhab Syafi'i, maka memang lebih afdalnya memang zakat fitrah itu adalah makanan pokok, beras. Kalau kita makanan pokok gandum, apa saja kita makan. Ya, itulah dikeluarkan zakatnya. Sekarang kan sudah ada aturannya kan, 45, 3 berapa 34 ya. 39 ada 4 liter ya. Itu dalam ukuran beras. Kalau uang sekitar 40-an lebih. Jadi kenapa ada yang memakai kata uang? Adalah bahwa uang itu boleh dipakai dalam artian mazhab Imam Abu Hanifah. Ya, karena itu lebih jelas, lebih cepat itu kalau uang yang kita berikan kepada fakir miskin dan lebih cepat barternya ya, Kalau beras enggak. Kalau beras tidak. Karena langsung dimakan. Tapi langsung. ada yang mengatakan lebih afdal. Iya. Kalau Iya. mazhab Imam Syafi'i lebih afdal. Tapi ketika dipertanyakan bolehkah uang? Boleh. Iya, itu maksudnya. iya. Boleh uang kita berikan zakat fitrah, tetapi lebih afdalnya adalah makanan pokok. Iya. Tapi bagaimana? Terkait dengan fidyah, Ya. kalau fidyah itu zakat juga sebenarnya.
zakat juga yang dikeluarkan, cuma bedanya ini fidya adalah bagi orang yang berpuasa tapi tidak mampu karena ada uzur, maka dia hanya mengeluarkan fidya saja, bayar kepada fakir miskin. Iya, iya. Itu langsung ya. Baik. Fidya Jadi itu bagaimana misalnya- nih Bang Ude? Saya potong dulu. Oke. Itu kan makanan pokok. Tidak pasti makanan pokoknya. Kadang beras bantuan, kadang Mana lebih dominan? Ya. Mana lebih dominan? Oh, mana yang lebih dominan? Iya, Yang lebih banyak. yang Kalau lebih beras banyak. bantuan ya beras bantuan. Jangan beras kepala kita makan, baru beras ras kita kasih. Iya, betul. Iya. Cocok tuh. Terima kasih nih buat misal kusuka Pak Ustaz kalau ceramah. Untung kalau ceramah. Mudah-mudahan kusuka karena kalau Pak Ustaz kalau ceramah. Terima kasih ini. Mudah-mudahan Oke, pujiannya ya, ini bisa Amin. meningkatkan kita Motivasi, dari ini, motivasi bagi kita. motivasi kita. Oke. Alhamdulillah. Ya dan ya. Silakan. Halo, assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aldi. Iya. Iya, masih di Pangapara Lembang. Iya, Lembang. Iya, penjelasannya dari 1 Ramadan sampai sekarang Iya. betul-betul menata dan bisa dipahami secara maksimal. Amin, amin, Betul, amin. dan Amin, tadi iya. itu ceramahnya bagus. Penjelasannya mengena. Amin. Dan Mengena, ya. apapun yang ditanyakan, yang penting matematika. Iya, iya. Sindirannya juga mengena. Iya, iya, iya. Iya. Ya, silakan Pak Aldi Jadi langsung. langsung saja ya. Iya. Sebelumnya saya mohon maaf. Oke. Ada saudara-saudara kita dari Islam Muslim ya. Begini, dia kalau misalnya dia bermalam di satu masjid, dari masjid 40 hari 40 malam, jadi mohon maaf, Ya. katanya Oke. sama saja dengan melaksanakan ibadah haji. Oh iya. Iya. Dan kedua, kadang rata-rata pakaian mereka biasa saya lihat ya, hanya sampai di bagian pitis ke atas. Dan ada yang bertanya warga, Iya. kenapa nalar itu semua dulu sama kordi? Saya bilang tidak tahu juga. Mereka itu mungkin ada Iya. juga dalil yang Budaya Arab, mereka budaya pegang. Arab. Iya. Iya. Jadi sebelumnya saya mau maaf, siapa tahu Oke. agak terkena waktu tanah roh. Tidak apa-apa, ditanyakan Iya, saja. iya, Boleh. Boleh. Iya. Nanti kita uraikan sebentar. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dia mereka makutane Iya. itu biasa jadi bebab penjawab ya Pak. Oke. Iya. Aman, aman. Aman. Yang Jadi Pak Aldi. Iya. Jadi itu asal katanya tablik itu kan dari India, ya. Iya. Tablik itu asal katanya dari kata dakwah. Iya, iya, iya. Da'a yada'u dakwatan. Jadi mengajak. Jadi mana lain kata lain daripada dakwah itu adalah berdakwah, Iya. bertablik, kemudian ada istilah juga istilah mengajak. Sama semua. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Jadi tablik itu biasa digunakan ketika dalam forum yang besar atau tablik akbar di lapangan. Nah, sekarang kita telusuri dulu bagaimana sejarah lahirnya ini tablik. Tablik itu lahir itu ketika Maulana Ilyas, ya, dia Muslim di India. Iya. Itu sejarahnya. Dia berdakwah, tapi tidak bisa karena di India tidak bisa tablik akbar. Iya, iya, iya. Tidak bisa karena di sana lebih banyak Hindu, lebih banyak Buddha. Iya. Bagaimana kita mau ceramai Amitabh Bachchan, Iya, iya, iya. Niptun Chakraborty, Iya, iya, iya. Shah Rukh Khan, Amerika tidak bisa. Tapi selain Sampai disarukan. sama-sama Hafal itu. artis juga ini Pak. Oh, Dia dia selain luar disarukan, biasa. selain Iya, disarukan. pindah, Gua tidak pindah. bisa, tidak bisa semua itu. Iya, iya, Siva. Iya. Imam Lalu Ali, tinggi, ya. Reni Mukir, Iya, iya, tidak iya. bisa Iya, itu. iya, iya. Tidak bisa. Nah, jadi ketika itulah bukan ini Maulana Ilyas putus asa enggak, tapi dia mencari jalan bermunajat terus kepada Allah Subhanahu wa taala Iya. sampai suatu ketika itu Pak Aldi bahwa ini Maulana Ilyas sampai ke Madinah, ya kan dekat itu India dengan Iya, iya. dengan Mekah ya. Iya, iya. Dengan Mekah, bahkan ada sejarahnya orang India naik sepeda ke sana, Iya. ke Tanah Haram. Tanah Haram. Nah, makanya Maulana Ilyas ini sampai dia berada di Raudah. Dia tertidur di situ. Iya, iya. 18 bulan itu di Madinah. 18 bulan itu di Madinah itu. Tahun lebih. Akhirnya dia tertidur di Raudah. Di situ mimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Maulana Ilyas. Iya, iya. Dia bertemu dengan Rasulullah. Apa kata Nabi kepada Maulana Ilyas bahwa pakai metode dakwah saya. Dia selalu mencari metode dakwah bagaimana yang bagus. Akhirnya Nabi mengatakan pakai metode dakwah saya. Metode dakwah apa itu? Dari rumah ke rumah. Door to Door door. to door. Door to Iya, door. iya, 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 iya. Itu dakwah Nabi pertama kan, door to door, dari rumah ke rumah. Akhirnya dia bangun dari tidur itu, enak perasaannya, mimpinya itu, akhirnya dia kembali ke India. Dia pakailah itu, door to door. Akhirnya banyak pengikutnya, termasuk salah satu muridnya Maulana Al-Qadlawi. Nah, itulah menulis buku.
fadilah amal. Iya. Nah, itulah menulis buku fadilah amal itu. Kalau dia didik dengan baik dan benar itu, sehingga inilah yang dipakai adalah tabligh itu dari rumah ke rumah, mengajak orang untuk melaksanakan ibadah sholat. Apakah mereka seperti itu? Ya memang dakwanya memang seperti itu. Bahkan lebih efektif dakwah mereka itu daripada ketimbang kita di mimbar. Kita di mimbar, mana kita mau ceramai orang yang bertato? Mana kita mau ceramai orang-orang yang peminum? Mereka masuki semua lorong-lorong itu. Pada awalnya mereka diajak, Pak Haji ayo salat. Tidak, jangan ajak saya. Hari kedua diajak lagi, ayo salat. Jangan ajak saya. Hari ketiga karena bosan itu, mereka tidak putus asa. Itu luar biasanya itu. Luar biasanya itu ya. Jadi adapun gerakan-gerakan seperti itu kalau pakaiannya itu tidak ada masalah. Persoalan mereka tidur di masjid, kemudian sama dengan ibadah haji, mungkin ada dalil yang dipakai sehingga dia ada dalil yang dipakai dalam bukunya Maulana Al-Qandlawi itu motivasi. Maknanya itu adalah sholat 40 hari itu sama kalau dia sudah melaksanakan haji. Yang kedua makna yang dipakai adalah sholat Jumat 3 kali berturut-turut itu sudah haji miskin namanya. Kalau itu memang ada. Oh iya. Kalau itu ada alim yang dipakai seperti itu. Sama, tapi tidak serupa. Dan hebatnya Beda, mereka ya? biar Paremang kalau baru jauh lah lesnya memang di Paremang. Itu ya. Jadi pakaian itu memang seperti orang-orang India seperti itu. Pendekatan emosional yang dilakukan. Tapi kan saya pernah mendengar katanya menjadi kewajiban harus keluar 40 hari. Itu kalau sudah ada, itu sudah masuk kategori organisasi itu Bang Dimas. Ya, aturan organisasi aja itu. Organisasi yang begitu. Menjadi sebuah kewajiban. Kalau tidak keluar maka dia jahula, dia kelilingi kampung itu. Artinya dia melatih dirinya itu. Bagaimana Nabi ketika berdakwah dari rumah ke rumah, ketika baru turun ayat Iqra baru surah Al-Mudassir, ya ayyuhal mudassir, ayo orang berselimut bangkit dari sibuk sampaikan Islam dengan baik. Tapi kan masalahnya Bang Ude, Rasulullah itu kan enak karena dia al-amin, dipercaya. Percaya. Tapi kalau yang mengajak ini kurang dipercaya sih ya Kak. Tidak, mengajak aja dulu. Mengajak aja dulu. Oh iya. Persoalan kita tidak dipercaya atau dipercaya, yang jelas Kita mengajak aja. kata Nabi balighu anni walau ayatan. Sampaikanlah kepada umatku meskipun itu hanya satu ayat. Nah, itu. Nah, gitu. Catat. Jadi Iya. intinya di situ ya. Intinya di situ. Tapi kalau kita mau lakukan silakan, tidak ada masalah. Minimal mengajak sahabat dulu ya. Mengajak. Sahabat. Itu kan asal katanya di situ. Kita mengajak dulu. Iya. Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan cara yang paling bijaksana. Nah, jangan menakut-nakuti. Jangan. Ya, jangan menakut-nakuti. Yang penting jangan menyuruh orang sembahyang. Orang sembahyang disuruh, pikir beli rokok. Tidak boleh. Cocok itu. Tidak boleh menyuruh orang sembahyang ya. Tidak boleh orang menyuruh sama sembahyang. Apalagi mengajak orang mengaji. Orang lagi mengaji diajak, ayo mancing. Oke, Bang Ude, siapa-siapa saja yang punya kewajiban untuk membayar fidyah? Apakah semua kita yang tidak puasa betul. atau seperti Bagus apa? sekali pertanyaan ini ya Bang Dimas ini. Iya. Baru sangat ada pertanyaan berkualitas. Berkesan di rumah. 20 sih di ramalan apa karena nak puji Bang Ude belum kita ramalan tahun lalu. Terbuka pikirannya berkesan di rumah. Berkelas. Ajak monitor di bos. Sangat berkelas sekali pertanyaannya. Jadi betul itu, dan ini memang masyarakat harus tahu itu Bang Dimas ya, Isa Mesra, Bang Maman, bahwa yang membayar fidyah itu dalam 2 golongan saja. Maksudnya bayar fidyah tidak bayar puasa. Iya. Tapi banyak juga yang bayar fidyah tetap bayar puasa, termasuk wanita hamil. Wanita hamil itu dia tidak mampu berpuasa karena khawatir dengan janinnya, maka dia boleh tidak berpuasa, tapi dia punya kewajiban berpuasa. Tapi kenapa tidak? Kenapa tidak? Karena ada janin yang dipertahankan. Akhirnya dia tidak berpuasa tapi dia bayar fidyah. Tapi tetap berapa yang dibayarkan fidyah, berapa puasa ditinggalkan untuk bayar fidyah, begitu juga puasa dilaksanakan nantinya di qada. Double kira, tetap di qada puasanya. Kalau 1 bulan kita berfidyah, oke, 1 bulan juga puasa dilaksanakan nanti setelah dia melahirkan. Ya. Nah, ada 2 golongan yang berfidyah tidak berpuasa. Bedanya di situ. Itu ditanyakan tadi Bang Dimas. Yang pertama, golongan pertama adalah golongan orang tua yang memang sudah lemah fisiknya. Sudah 80, 70, tidak bisa berpuasa kasihan. Tidak bisa berpuasa. Memang sudah lemah karena fisik itu. Maka dia berfidyah saja. Setiap Ramadan fidyah terus. Tidak bayar puasa lagi nih. Ya, Kalau jadi tidak punya uang mau bisa enggak cucunya membayarkan boleh, fidyahnya? boleh cucunya. Kewajiban keluarga. Iya. Jadi kan itu begini kan, begini misalnya, itu fidyah itu apa yang kita makan. Sama dengan fitrah. Zakat fitrah apa kita makan. Kalau kita makan anta 15.000 saja per hari,
Nah, 15.000 itu yang kita keluarkan dengan uang. Berarti kalau nasi kebuli Andre Nah, Iya, 16.000. berapa kalau nasi kebuli? 17.500. 17.500 Iya. gitu ya. Nah, mau kasih bulan ke-18 berarti Anda bersedekah. Nah, gitu. Itu yang dikeluarkan itu. Nah, kemudian yang kedua adalah orang sakit menahun. Iya. Misalnya meskipun anak muda, udah orang yang kuat berpuasa, tapi dia selalu sakit-sakitan. Maka tidak wajib untuk melakukan puasa, tetapi dia hanya bayar fidyah saja. Pembayaran fidyah makanan satu kali bukan? Kan kita kan biasa rata-rata makan 2 kali atau 3 kali sehari. Makanan satu kali sebenarnya. Makanan satu kali ini karena satu kali saya kita buka. Oh Iya, iya. satu kali sehari, satu kali buka. Makanan sehari sebenarnya. Iya. Makanan per hari saja itu. Ya, yang buka 2 kali Bukan siang malam ya, bukan siang malam. Nah, makanya itu dihitung lauk pauknya, bagaimana sayurnya, ada sambelnya. Nah, kalau kita pergi ke Prasmanan kan jelas toh. Iya. Jelas sekali berapa sayur. 5.000 kasih kak. Kasih kak nasi 5.000 juga. Kasih kak ikan yang harga 10.000. Berarti sudah 20.000 selesai. Nah, maka itulah yang kita bayarkan. Cuma yang bingung kalau hari-hari ditraktir ke orang, nggak tahu berapa biayanya. Iya. Dia nama Jiki gitu katanya ini aja itu. Bukan kita bayar. Ada yang suruh banyak. Iya. Oke, pertanyaan dari Facebook, Pak Mas. Iya, Ada tidak nggak? ada kayaknya. Iya. Hanya Pak Mbok bilang damai betul hati kalau Bang Udik menjelaskan. Alhamdulillah. Amin. Memang itu tujuan kita di sini, kita Ya, nasihatin diri kita juga nih. artinya kan ya kita pakai bahasa hati. Iya. Mudah-mudahan tersentuh hatinya. Iya. Amin. Ya, seperti itu. Ya, baik, silakan kita masih lanjutkan terkait dengan persoalan zakat ya. Ya, zakat fitrah dan fidyah. Zakat fitrah Zakat fitrah dan fidyah. dan fidyah, iya. Jadi terkait dengan zakat fitrah itu adalah pembersih jiwa kita. Kalau ada orang yang meninggal di bulan Ramadan, Iya. maka sudah masuk Ramadan, maka tetap wajib bayar zakatnya. Iya. Jadi anaknya yang bayarkan. Kalau orang tua meninggal, tetap anaknya yang mengeluarkan zakatnya itu, bayarkan zakatnya. Kemudian kalau ada anak yang lahir di bulan Ramadan, akhir bulan Ramadan ya, akhir bulan Ramadan, misalnya subuh, orang sudah mau berangkat lebaran, tapi belum pihati naik mimbar. Terakhir itu, begitu sudah orang takbiran, belum hatib, maka lahir anak di belakang, maka dia tetap wajib dikeluarkan zakatnya. Cepat keluarkan zakatnya itu. Nah, karena sibuk ini Bang Ude, biasa sampai kita berikan alternatif misalnya yang bisa cepat ini. Kasih orang Kita yang terima jolo. kasih orang yang paling terdekat dengan kita ataukah imam sudah bacakan tabi imam. Pak Imam, ya kan di rumah sakit kan ada masjid. Nah, boleh. Tapi kalau orang sibuk semua, carilah tetangga yang paling dekat dengan kita yang fakir miskin. Serahkan, terima zakatku anaknya, terima zakatnya anakku ini. Ini persoalan apa ke rumah sakit Bang Udik? Itulah makanya boleh saja di telepon keluarga, persiapan seperti itu. Jadi itu memang harus ditahu memang bahwa apakah dia lahir Ramadan ataukah di luar Ramadan. Itu sudah ada persiapan. Jadi kita sudah antisipasi memang itu. Kalau misalnya cuma sekedar akad saja Bang Udik. Akad. Artinya kan karena kesibukan. Artinya italpuk bawan itu dia paling wajah. Italpuk bawan itu boleh Yang penting ada berasnya di situ, ada Iya. berasnya. Boleh saja pakai begitu video call. Iya. Tapi terima zakatku. Iya, Ya. mungkin nanti. Saya belum sempat bawa karena masih dalam keadaan kondisi darurat ini melahirkan ini. Iya. Ya, sebentar terima saya dulu nanti saya kasih. Tidak ada masalah. Berarti cara paling gampangnya siapkan uang video call di depan Video call boleh. Iya. Itu namanya mengislamkan teknologi. Iya. Gitu. kan pasti pada sibuk mana nih. Jadi kita bisa mengenal Tuhan lewat teknologi. Sampai ke sana. Iya, bijak dalam itu, media sosial. itulah perkataan Robert N. Bell lah ya. Siapapun yang menguasai teknologi, maka dialah yang menguasai dunia. Iya. Dan terbukti kan? Iya, betul. Orang-orang Eropa kuasai teknologi. Dan kita tambah kalau dia bijak menguasainya, dia akan bisa menguasai surga. Iya. Dan seorang teknokrat dari Indonesia Bapak Habibie bilang seandainya saya bisa lahir kembali, saya akan memilih ilmu agama daripada ilmu teknologi. Teknologi. Kenapa? Karena masalahnya kan begini, dalam agama itu semua teknologi sudah dibicarakan oleh Al-Qur'an. Cuma kita yang malas mengkaji. Bahkan rumusnya ada di situ. Rumusnya sudah ada semua di situ. Iya. Rumusnya sudah ada. Jadi Al-Qur'an itu sudah memberikan hanya isyarat ya. Betul. Isyarat. Dia hanya apa istilahnya itu? Bukan mentahnya ya, bukan langsung bahwa beginilah teknologi yang tidak. Tapi dia hanya memberi makna kiasan. Iya. Itu Sari-sarinya saja. yang Thomas Alva Edison itu kan dia menerjemahkan itu siang malam itu.
Betul, iya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Iya, termasuk pesawat terbang itu kan makanlah sebelum lapar, kenyanglah berhentilah sebelum kenyang. Kenyang, iya. Artinya keseimbangan. Pesawat itu bisa terbang kan seimbang. Ada keseimbangan. Iya, gitu. keseimbangan. Jadi, Pesawat bisa jadi terbang. filsafatnya sebenarnya itu ketika manusia itu menciptakan teknologi, Iya. itu yang pertama dilihat itu manusia kan punya indera yang melihat, kemudian dia berpikir. Jadi caranya itu kenapa Allah katakan dalam Al-Qur'an inna fi khalqis samawati wal ard laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bahwa sungguh kami ciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna karena kita dikasih akal. Ya. Ada mata. Jadi itu manusia melihat dulu burung ya. Kok bisa terbang? Iya, Ya, dalam filsafatnya kan begitu. Kok bisa terbang ini burung? Katanya sempurna, katanya Iya, sempurna. iya. Masa saya tidak bisa? Kan begitu kan? Iya. Selalu timbul nilai penasaran pada dirinya. Iya. Akhirnya kemudian dia tangkap itu burung. Iya. Kenapa bisa terbang? Oh, ternyata ada sayapnya. Ada saya. Iya. Dia berpikir mengolah akalnya. Oh, dia bikin sayap. Setelah itu dia ada di ketinggian. Lalu lompat, ternyata tidak bisa terbang. Iya. Jatuh. Akhirnya makin penasaran, kenapa bisa terbang? Akhirnya ketika dia tangkap lagi itu burung, dia bedah. Iya. Oh, ternyata bukan hanya sayap. Ternyata dia punya zat dalam tubuhnya yang membuat dia bisa terbang. Akhirnya manusia itu berpikir, saya tidak punya zat dalam tubuh yang membuat saya bisa terbang, maka saya bikin pesawat. Iya. Nah, gitu. Awalnya seperti itu modelnya ya. Berarti betul ya nih, Bang. Ayat tidak yang mengatakan bahwa orang-orang yang menggunakan akal pikirannya yang akan ditinggikan derajatnya itu. Betul. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Jadi Allah itu mengangkat derajatnya orang beriman. Jadi imannya dulu utama. Orang beriman dengan orang yang berilmu. Jadi kalau dia hanya beriman tidak berilmu, alhamdulillah masih bagus. Yang celaka kalau berilmu baru tidak beriman. Itu bisa masuk penjara itu. Bahaya. Pak Dejan. Pada yang Ya, kembali ke temanya Bang Ude, zakat fitrah dan fidyah. Untuk golongan penerima zakat fitrah kan sudah sering diulas, kalau fidyah samakah dengan zakat Fidyah itu? juga begitu. Kalau fidyah itu kan sama. Fidyah itu bahasa lain daripada fitrah. Zakat fitrah ya. Zakat juga itu fidyah. Cuma fidyah itu bedanya karena ada kelainan dan ada pengkhususan sehingga dia tidak puasa maka dia bayar fidyah. Iya. Ya begitu. Ini zakat juga sebenarnya itu. Cuma nama lain daripada zakat itu adalah fidyah. Nah, fidyah itu tetap dikasih kepada golongan fakir miskin. Jadi sebenarnya lebih banyak kepada fakir miskin, anak yatim piatu. Lebih banyak kepada kaum fakir dan kaum miskin. Jadi 8 golongan itu dapat semua, tetapi yang paling banyak di kampung kita itu adalah fakir miskin. Kalau ada yang fakir itu lebih utama daripada miskin karena beda itu tingkatannya. Berarti ada 8 yang berhak menerima Iya, zakat ya. termasuk gharim. Iya, Gharim termasuk gharim itu adalah orang yang banyak utang ya. Iya. Jadi kalau orang kaya banyak utangnya bisa disakati. Rata-rata miliar. Iya, harusnya ini indikator kemiskinan, benar-benar indikator kemiskinan merujuk sama yang 8 ini harusnya ya. Harusnya. Iya, indikator Jadi kemiskinan ya. kalau menurut siapa ini? Menurut Pak Prof Matulada itu di Unhas bahwa 8 golongan ini adalah orang yang patut dikasihani. Ya, jadi patut dikasihani. Jadi itulah maknanya adalah orang yang bisa dikasih zakat kalau orang dikasihani. Iya. Maksudnya kalau ada orang kaya kikir kasihan ki. Kasih juga zakat itu. Jadi ada pesan PPN yang Tersinggung ya. Yang berhak menerima DTKS adalah yang masuk dalam unsur ini ya sudah. Aman. Betul. Bagaimana Bang Ude itu sampai? Iya. Ya, tadi dijelaskan zakat fitrah dan fidyah itu sama. Iya. Nah, saya takutnya ada persepsi yang salah lagi. Dia tetap bayar fidyah dan tetap zakat fitrah. Iya. Tetap dia berzakat fitrah. Jadi yang disakatkan sebenarnya di dirinya adalah karena tidak berpuasa. Sementara zakat fitrah itu kewajiban kita setiap bulan Ramadan. Iya. Sementara fidyah itu hanya keluar ketika kita tidak berpuasa. Kita mampu berpuasa, tapi kenapa tidak berpuasa? Karena ada bayi yang kita lindungi ketika kita hamil. Iya. Jadi kita bayarkan itu sebenarnya. Nah, sama dengan kalau kita sakit, saya tidak mampu. Jadi kalau sakit misalnya, kita orang kuat, orang dewasa seperti kita kan, sudah. Tiba-tiba sakit, Iya. apa kita bayar fidyah? Tidak. Tidak. Kita bayar fidyah kita. Iya. Kita hanya meninggalkan puasa karena sakit. Iya. Tetapi kita akan ganti puasa kita di hari lain. Iya. Beda kalau orang yang sakit menahun. Dia fidyah. Kenapa dia bayar fidyah dan sakit juga? Iya, sama-sama kita sakit tapi dia menahun. Iya. Kita kadang-kadang makulingi. Makulingi, alin asal tamar malah sih. Bayar fidyah mi? Bisa tidak dikasih bersamaan zakat fitrah kemudian zakat harta juga pada saat itu? Bisa. Kenapa tidak?
karena sama-sama jadi kewajiban. Iya, iya, iya. Ya, kalau dia mau bayar fidyah kasih fakir miskin, dia mau zakat hartanya bisa juga keluarkan kasih fakir miskin. Cuma kalau yang zakat ya kalau fidyah apa yang kita makan dalam sehari itu. Ya, itu yang kita hitung. Tapi kalau zakat fitrah apa yang kita makan dalam 1 tahun itu. Bedanya di situ. Kalau zakat harta persentase nisab dan haulnya. Berapa? Misalnya kalau kita tidak mau repot, buat 1 juta ya keluarkan zakatnya 25.000. 25.000 aja. Iya, gitu. Sedem aja Pak. Jadi itu makanya meringankan itu keluar 25.000 sebab kalau kita mau simpan banyak, nah di situ orang bisa kira akan sengnya atau cekah. Cakkan niaki. Iya, cakkan lihat. Wih, tahu tiba-tiba pasti 1.500 Nah, itu berat karena banyak kita lihat. Tapi kalau mau ringan, per bulan itu keluarkan setiap gajian keluar. Itu jauh lebih mudah sebenarnya. Dan memang lebih enak, lebih ringan dirasa. 25.000 cuma dalam 1 juta. Wah, lebih besar Dia dah kan nasi kita buku tidak dapat pelo. bayar. Dia dah kan nasi buku pelo papelo Limit itu lah kan. Iya. Siagam juga apelo gitu. Iya. Dan lebih banyak sebenarnya uang 25.000 ini ternyata ini yang kadang-kadang menyelamatkan kita. Itu. Bagaimana itu yang bisa menyelamatkan itu, Pak? Menyelamatkan Iya, orang. menyelamatkan kita. Ada seorang pendosa tiba-tiba dia terhindar dari penegak hukum, Iya. terhindar dari ini. Iya, betul. Bagaimana itu, Bang? Ya karena ya mungkin Ayat-ayatnya itu ya? mungkin berbanding dengan kan begini. Kalau Imam Al-Ghazali itu begini. Barengilah perbuatan jahatmu dengan kebaikan. Istilahnya kalau kau berbuat jahat maka iringilah dengan istighfar. Ampunan kepada Allah. Jadi bahasa kasarnya agama itu sebenarnya kalau kau berbuat jahat cepat-cepat Sadar kok. sadar lalu kembali kepada jalan Allah, silakan berbuat baik kembali. Iya, Jadi sekurang-kurangnya istighfar. ada perimbangan antara perbuatan buruk dengan kebaikan. Sebab kalau kau buruk terus, maka kita akan tenggelam. Tapi kalau kita ada perbuatan buruk dan kebaikan, berarti memang Allah menghendaki kita berbuat baik. Itu bahasa kasarnya. Makanya kita hanya dianjurkan untuk melakukan kebaikan. Kalau kebaikan yang kau lakukan, maka kata Allah itulah yang saya ridai. Tapi kalau keburukan yang kau lakukan, maka itu adalah dosa bagimu. Tapi kalau kau minta ampun, maka saya ampuni. Iya. Bahasa anak mudanya kalau zalim jangan kebangetan lah. Iya. Iya. Kalau zalim artinya Jangan badu ya, jangan badu. Iya. Jangan belagu. Jangan belagu. Begitu. Gitu Ya, bagaimana waktu kita Dimas? Karena Ya. kita kan Masih ada tuh. mulai percobaan. Masih ada. 2 menit ini barangkali kita bisa kembali menyimak bagaimana tentang zakat ini agar lebih jelas lagi. Di samping itu langsung tutup ya, Bang Dimas ya dengan fadilah sebentar malam ini. Iya. Baik, insya Allah innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wa ibnis sabil wal 'amilina 'alaiha. Jadi kalau ada sesungguhnya zakat itu hanya diperuntukkan kepada kaum fakir, miskin, jihad fisabilillah, kemudian orang-orang yang mu'allaf, orang-orang yang tidak mampu. Ini mengeluarkan sebagian harta kita sesungguhnya adalah inilah ibadah sosial. Jadi kita disuruh beribadah kepada Allah, hablum minallah, hablum minan nas. Hablum minallahnya itu adalah ketika kita sholat. Hablum minan nasnya itu ketika kita mampu berbagi kepada sesama manusia. Jadi kita dididik dulu untuk berlapar-lapar, untuk berhaus-haus ria. Setelah kita merasakan bagaimana tidak enaknya lapar dan dahaga, maka yakinkan dirimu itulah dirasakan kaum fakir miskin, anak yatim piatu. Maka kita disuruh mengeluarkan zakat fitrah, keluarkan bagi kepada mereka, karena ini adalah bagian dari ibadah yang kita lakukan sebagai bentuk ibadah sosial, kewajiban kita. Kemudian adapun fidyah itu adalah bentuk kewajiban kita berikan kepada fakir miskin oleh karena kita menunda puasa yang kita lakukan karena ada uzur. Oleh karena itulah di sini juga ibadahnya berbagi kepada sesama, kita peduli kepada sesama bahwa sesungguhnya fakir miskin butuh perhatian dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Makanya kenapa kita disebut orang kaya? Karena ada orang miskin di sekitar kita. Kenapa kita disebut pemimpin? Karena ada masyarakat yang kita pimpin. Oleh karena itulah antara si miskin dan si kaya saling membutuhkan di antara keduanya. Kenapa Allah tidak menjadikan kita semua kaya? Maka tidak ada yang mau saling memberi. Dan kenapa Allah kasih seimbang itu dunia, harus ada kaya ada miskin untuk saling peduli di antara sesamanya. Oleh karena itulah maka laksanakan ini sebagai kewajiban, maka ambil hikmah dari pelaksanaan ibadah ini. Kemudian sebentar malam fadilahnya, siapa yang beribadah sebentar malam maka dia akan datang pada hari kiamat sedang ia dalam keadaan aman dari segala susah dan kesedihan.
Demikian yang sempat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ude untuk pencerahannya di sore hari ini, dan Insan Mesra seperti biasa diingatkan untuk program ini bisa disimak setiap hari jam 6 pagi dan tentunya juga di YouTube Radio Mesra Kota Parepare. Kami pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com, hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainment